Waiha Yang bagus ya. Itu untuk apa? Itu untuk ya. Oke. Kok nggak dilanjutkan sholawatnya? Ya. Allahumma sholli ala Muhammadin Kulubi Wadawaiha wa Oh, Ahla sama Yana nggak ada. Bentar, berarti enggak, kakak nanti. Oktivana ini putranya. Bentar. Izin, Ahla, Oktivana, Akhtar. Tinggal Akhtar. Oh, oke, kita tinggal nunggu Akhtar. Oke, 3 menit lagi kita tunggu Mas Akhtar ini yang dari Belgia. Kalau yang lainnya hari ini tidak bisa datang karena masih sekolah ya. Kita tunggu 2 menit lagi. Ya, sambil menunggu, boleh cerita dulu mulai kapan vakantinya? Kalau kakak Zivana, liburan mulai kapan, Nak? Akhir Juni. Oh, masuk sekolah lagi kapan? Pertengahan Agustus. Oke, ya. Lama ya. Yang di Belanda ini Mas Syauki sama Bu Izzat liburannya baru mulai minggu ini ya. Mas Syauki baru minggu ini ya? Iya, sampai Senin kemarin. Oh iya, baru mulai Senin kemarin. Ini minggu pertama dulu. Oke. Tapi nanti ada vakansi sekolah. Oh iya. Nanti masuk lagi tanggal 24 ya? 24 Agustus ya? Ya. Nah, oke. Kita mulai saja karena ini yang 2 memang izin tidak masuk sekolah ya. Adik Izzat nunggu di sana, di depan ini. Di depan situ. Adik dengerin pelajarannya dari Umi. Baik, kita mulai ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian, ini hari pertama kita belajar ya. Tadi sudah perkenalan, ada Kakak Zivana dari Jerman, ada Mas Syauki dari Belanda, dan juga ada Adik Izzat dari Belanda. Ini Adik Izzat nggak kelihatan wajahnya karena dia di depan Tante ya. Nah, Tante belum kenalan. Nanti panggil Ibu saja, nggak apa-apa, nggak harus Tante, panggil Ibu. Ini Ibu namanya Ibu Zaimah ya. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama hari ini, belajar tentang fikih. Mungkin kakak dan adik sudah pernah belajar
nanti kita kalau sudah pernah kita tinggal mengingat-ingat lagi ya, mengingat-ingat karena kita manusia seringkali lupa ya. Tapi sebelum belajar kita membaca Al-Fatihah dulu ya bersama. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama, para guru-guru kita dan orang tua kita. Semoga dengan dengan barokah Fatihah Allah mudahkan kita dalam belajar. Ada hari niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adik Izzat duduk. Ayo. Ya, baik. Kita membaca doa belajar dulu ya. Kita tirukan tante ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sudah bisa? Warzuqni fahma. Ya, tirukan tante. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Rabbish rohli sadri. Ya. Rabbish rohli sadri. Sadri. Tirukan. Wa yassirli. Amri. Wahlul. Uqdatam min lisani. Uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Sekali lagi. Rabbish rohli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Sekali lagi. Rabbish rohli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amin. Itu doa mau belajar. Artinya semoga Allah mudahkan, menambahkan ilmu kita semua, memudahkan saat kita belajar dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai ya. Adik-adik semua atau anak-anak sayang semuanya, sebelum kita mulai ke materi, sebelumnya sudah pernah belajar tentang berapa rakaat sholat, misalnya udah pernah belum? Udah. Oh, pintar ya. Nanti kita mungkin akan mengulang ya. Baik, kita mulai dulu. Ibu akan share screen ya. Nah, oke. Sebelum masuk ke tentang
rukun sholat dan macam-macamnya, kita harus memahami dulu rukun Islam. Pasti semua sudah tahu ya, rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat, Syahadat. Yang kedua? sholat, Salat, zakat, zakat, puasa di bulan Ramadan, Ramadan, dan haji bagi haji yang bagi yang mampu. Siapa yang tahu kalimat syahadat? Oke, Kakak Zifana, coba dibaca syahadatnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oh iya, tinggal ditambah. Sebentar ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebentar ya. Ayo. Asyhadu alla La ilaha illallah wa asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Kakak Zifana tadi syahadat gimana sayang? La ilaha Tambah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Kakak Syauki, Mas Syauki, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ya coba Mas Izat, asyhadu. Ya, pintar. Semuanya sudah bisa ya. Nah, syahadat ini, oke. Syahadat yang pertama kita sebut dengan syahadat tauhid. Namanya syahadat tauhid. Kalau syahadat yang kedua namanya syahadat rasul. Tante jelaskan dulu ya. Syahadat tauhid yang kita baca tadi, asyhadu alla ilaha illallah, itu disebut dengan syahadat tauhid. Apa artinya? Ada yang pernah tahu apa syahadat tauhid? Nah, ya belum ya. Tante jelaskan. Jadi, dalam syahadat tauhid ini kita bersaksi bahwa Tuhan itu hanya satu. Siapa Tuhan kita? Allah. Tidak ada yang lain. Itu makna tauhid. Tauhid itu artinya kita menyembah hanya Tuhan satu, yaitu Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang bisa kita sembah kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid itu artinya kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Nah, kemudian makna tauhid juga, jadi yang makna tauhid yang pertama bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita sholat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Yang memberi kita rizki siapa? Allah. Yang memberi kita kesehatan? Allah. Semuanya Allah. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang bilang kan, misalnya lagi orang sakit gigi, kemudian dia sudah sakit gigi, dia menjaga giginya sehingga tidak sakit, kemudian dia mengatakan, kan aku sikat gigi, berarti yang menjadikan aku sehat aku sendiri karena aku sakit gigi. Itu betul apa enggak? Salah. Karena kita hanya berusaha, ini kita setiap hari sikat gigi, setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, kita tidur, kemudian mengikuti aturan. Kalau COVID begini, kalau keluar harus pakai masker, misalnya kita olahraga, itu adalah usaha kita untuk tetap sehat. Tapi yang kemudian menentukan, walaupun misalnya udah sikat gigi, kok masih sakit gigi? Buktinya masih sakit gigi, berarti bukan kita yang menjadikan kita sehat, tapi Allah yang menjadikan kita sehat. Tapi kita harus berusaha menjaga kesehatan
kita. kita. Kita misalnya sudah makan, sudah minum, udah tidur, istirahat, nggak capek, tapi kok ternyata besoknya sakit, kemudian pilek. Padahal aku sudah makan banyak, minum vitamin, minum air putih banyak, istirahat cukup, kok aku masih sakit? Nah, ini karena Allah yang menghendaki kapan kita sakit, kapan kita sehat, itu semua karena Allah. Ya. Kita sholat juga kita menghadap Allah. Allah. Oke, itu namanya syahadat tauhid. Jadi kita menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Dan kita yakin bahwa semua yang kita alami, semua yang ada dalam hidup kita itu adalah karena Allah. Nah, itu dinamakan syahadat apa sayang? Syahadat Tauhid. tauhid. Ya, itu syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua kan kita kalau baca syahadat ada dua. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata-kata Rasul. Nah, ini namanya syahadat Rasul. Nah, syahadat Rasul itu apa? Syahadat Rasul itu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul atau adalah Nabi atau utusan dari Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, bukan Tuhan. Tapi Allah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan. Utusan itu Rasul ya, sebagai nabi dikirim oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita. Kalau kita nggak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak tahu ajaran dari Allah. Nah, ya, jadi syahadat Rasul itu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau Nabi utusan Allah. Nah, sudah tahu belum berapa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui? Ada berapa? 21. Ada berapa? 25. 25. Ya, jadi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia itu ada 25 yang harus kita ketahui. Ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau yang pertama siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Pinter. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Dulu Allah sudah menciptakan langit, bumi, surga, neraka, semua sudah ada. Kemudian sudah ada malaikat, waktu itu ya ada malaikat, ada syaiton juga ada, nanti ini akan dijelaskan sama Ustazah Farah kalau hari Senin ya, kalau kita belajar tentang tauhid nanti. Tante hanya menjelaskan sekilas saja. Jadi Allah sudah menciptakan langit, bumi, surga, neraka, semua sudah ada. Kemudian Allah memanggil malaikat, menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia di bumi. Terus kata malaikat, wahai Allah, kenapa engkau menciptakan manusia? Nanti manusia itu bikin rusak di bumi. Padahal kita, malaikat, kita kan sudah bertasbih. Jadi malaikat itu sepanjang waktu itu selalu bertasbih. Siapa tahu bacaan tasbih? Gimana bacaan tasbih?
Subhanallah. Malaikat itu selalu bertasbih. Subhanallah, Allah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Malaikat itu terus begitu. Pekerjaannya itu selain ada tugas khusus, selalu bertasbih. Nah, malaikat kemudian bertanya pada Allah, kenapa diciptakan manusia? Kan kita sudah bertasbih. Masih kenapa harus ada manusia di bumi? Gitu kata malaikat. Kemudian Allah menjawab, mereka yang manusia yang diciptakan oleh Allah itu akan menjadi khalifah, menjadi wakil, akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan bumi, mengisi bumi, menghidupkan bumi, menjaga bumi, bukan merusak bumi. Jadi kalau kita merusak bumi, contohnya apa merusak bumi? Mau nebang pohon sembarangan. Contoh yang lain, merusak bumi apa? Buang sampah sembarangan. Oh, buang sampah sembarangan. Coba, apalagi sayang contoh merusak bumi? Ngebom. Oh, bom atom. Ya. Coba apalagi yang merusak bumi, yang bikin gunung meletus. Ada lagi yang memberi contoh merusak bumi apalagi? Merokok. Ya, terus apa lagi? Pakai kendaraan. Oke. Polusi, bukan polisi, polusi. Ya, tadi ada buang sampah sembarangan, ngebom, kemudian memotong pohon atau menebang pohon di hutan, itu merusak bumi. Akhirnya apa? Buminya jadi panas, kemudian kita susah mendapatkan oksigen karena kalau pohonnya habis, kemudian orang buang sampah sembarangan, nanti bau di mana-mana, ya. Kemudian pohonnya tidak lagi ada oksigen, ya. Akhirnya kita manusia sengsara, ya kan? Tidak bisa bernafas. Berarti kalau kita melakukan kerusakan, kalau kita merusak bumi, berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah tadi, ya. Sama yang kedua, kita merusak diri kita sendiri. Ya enggak? Ya enggak? Kalau kita buang sampah sembarangan, yang rugi siapa? Kalau kita buang sampah sembarangan, yang rugi siapa? Kita sendiri, ya kan? Jadi banyak lalat, ya. Kemudian baunya di mana-mana, jijik, banyak tikus. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Jadi tadi Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia di bumi untuk menghidupkan bumi, menjaga bumi dan seisinya. Maka kita sebagai manusia harus melaksanakan perintah Allah ini. Kita jaga bumi. Kalau kita tidak menjaga bumi, berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, dosa enggak? Dosa. Makanya kita harus bersyukur karena dalam agama kita diberi petunjuk harus menjaga kebersihan, ya, jangan buang sampah sembarangan, ya, kemudian menjaga alam, menjaga lingkungan, jangan menyakiti binatang, ya, enggak boleh ada kucing misalnya, kemudian kucingnya nakal, kemudian dilempar pakai batu, boleh enggak? Enggak boleh. Boleh, kasihan. Ada juga misalnya di jalan ada dogi, ada anjing, ya. Ada anjing di jalan, karena kita nggak suka anjing, kita sepak anjingnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu menyakiti makhluk Allah. Nah, tadi ya, Nabi yang pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Kemudian setelah itu nanti banyak Nabi. Nanti Tante kirimkan nama-nama Nabi sambil kita baca melalui lagu biar lebih gampang menghafalnya, ya. Kemudian
Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu semuanya manusia, bukan Tuhan. Jadi salah kalau ada yang mengatakan Nabi itu, kita menyembah Nabi, itu salah. Yang kita sembah adalah Allah. Nabi adalah bertugas menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan ajaran dari Allah kepada umat manusia. Nah, baik. Nah, itu kita sudah mengerti ya. Jadi syahadat ada 2. Syahadat apa aja sayang? Syahadat Tauhid dan syahadat Rasul. Nah, pintar. Kemudian kembali ke rukun Islam yang kedua sekarang ya. Tadi sudah yang pertama, sudah Tante jelaskannya. Sekarang rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat yang dimaksud sholat adalah sholat 5 waktu. Coba sebutkan sholat, nama-nama sholat dari pagi apa saja. Yang pertama, sholat Subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, ya, isya. sholat isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Iya, pintar. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Pintar. Sholat asar? 4 rakaat. Sholat maghrib? 3 rakaat. Sholat isya? 4 rakaat. Semuanya jadi berapa rakaat? Dari subuh sampai isya? Coba dihitung. 2 rakaat ditambah 17. Pintar. Semuanya ada 17 rakaat. Jadi dari pagi sampai malam, dari kita bangun tidur di pagi hari, subuh, sampai kita mau tidur, sholat isya, itu kita melaksanakan sholat 17 rakaat. Tante tanya, kapan pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat dari Allah? Ada yang tahu? Waktu Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu namanya apa? Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa apa itu namanya? Loh, Isra Mi'raj. Oke, sudah ada yang pernah tahu Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj. Ya, nanti Tante ceritakan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diajak jalan-jalan sama Allah. Nah, kalau kakak Syauki, kakak Zifana liburan gini, diajak jalan-jalan kan sama mama, ya? Kenapa? Biar refresh, biar nggak bingung, biar nggak bosan, ya, biar nggak bosan sudah belajar sekian bulan, nah sekarang waktunya liburan. Apa itu sayang, Mas Syauki? Nah, jangan dipencet-pencet sayang. Oke. Nah, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak jalan-jalan sama Allah. Kapan itu? Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ceritanya sebelum Rasulullah diajak jalan-jalan, istri beliau itu meninggal. Istrinya Rasulullah siapa namanya? Bukan Sayyidah Aisyah, yang pertama, istrinya yang pertama, yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal berdakwah, Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah siapa? Khadijah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai
istri beliau, mencintai istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Sayyidah Khadijah ini perempuan yang sangat hebat. Beliau usianya lebih tua dari Rasulullah, tapi kuat. Selalu mendampingi Rasulullah SAW saat Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah, misalnya ya, contohnya, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari rumah beliau ke Gua Hiro. Gua Hiro itu ada di atas bukit begitu, agak tinggi, agak jauh dari rumah Rasulullah. Dulu nggak ada mobil, nggak ada sepeda, jalan kaki Rasulullah dari rumahnya ke Gua Hiro. Naik ke Gua Hiro itu harus naik gunung. Nah, sampai di sana di Gua Hiro, Rasulullah SAW itu berdiam, bertahanus namanya, berdiam di sana, menyepi, ya. Kemudian Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Nah, memberi wahyu dari Allah, menyampaikan pesan dari Allah. Nah, surat apa yang pertama turun? Surat, masa An-Nas? Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra, ada yang tahu gimana cara membacanya? Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya lam. Pada saat Rasulullah SAW pergi dari rumahnya, naik gunung ke Gua Hiro itu capek ya, tapi Sayyidah Khadijah menemani tetap mengirim makanan. Jadi siang waktunya makan, beliau mengirim makanan, naik turun gunung, padahal sudah sepuh, sudah tua, usia 50 tahun ke atas, sudah tua, tapi tetap kuat naik gunung menemani suaminya. Mereka sangat mencintai, ya. Kemudian ketika Sayyidah Khadijah meninggal, jadi istrinya meninggal, Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Beliau sedih karena ditinggal orang yang dicintai. Nah, tidak lama kemudian pamannya beliau, jadi istrinya meninggal, kemudian pamannya beliau Abu Thalib namanya, yang selalu membantu Rasulullah juga untuk berdakwah, itu meninggal juga. Dua orang yang sangat dicintai meninggal dalam waktu yang berdekatan, sehingga Rasulullah bersedih sekali. Nah ya, sedih sehingga pada saat itu disebut dengan tahun kesedihan. Tahun itu karena dalam satu tahun ada dua orang yang dicintai oleh Rasulullah meninggal. Beliau bersedih. Karena Rasulullah sedih, akhirnya sama Allah dihibur, diajak jalan-jalan dari mana ke mana. Yang pertama dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah ya ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Ada yang tahu di mana Masjidil Aqsa, sayang? Palestina. Ya, ada di Palestina, di Masjidil Aqsa, ya. Nah, Rasulullah SAW diajak jalan-jalan oleh Allah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram atau Mekah ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik buruk. Kendaraannya namanya buruk. Buruk itu kendaraan dari surga. Allah kirimkan kendaraan dari surga seperti burung, begitu ya, mungkin kalau sekarang seperti pesawat ya, langsung terbang dari Masjidil Haram atau dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Wush, dalam satu malam langsung nyampe.
Kakak Zivana kalau pulang ke Indonesia 1 malam nyampe nggak sayang? Iya, 1 Ya, malam. sampai. Sekarang kita tahu, oh nyampe 1 malam. Tapi pada waktu itu, pada masa itu belum ada pesawat, jadinya aneh. Masa dari Mekah ke Madinah beda negara bisa nyampe 1 malam, mereka nggak percaya. Ya, orang-orang saat itu yang diceritai oleh Rasulullah bahwa beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam itu nggak percaya, nggak mungkin, bohong gitu. Mereka bilangnya bohong, padahal Rasulullah tidak mungkin berbohong. Bohong. Tapi mereka nggak percaya. Kenapa? Karena itu aneh. Masa dari Mekah ke Palestina atau seperti kita dari Jerman ke Indonesia cuma 1 malam udah nyampe, mereka aneh karena waktu itu belum ada pesawat. Nah, sekarang kita bisa tahu, oh ternyata bisa tuh dari Indonesia ke Belanda atau dari Indonesia ke Jerman semalam udah nyampe, ternyata bisa. Berarti Rasulullah pada waktu itu memang nggak bohong. Tapi orang-orang pada masa itu nggak percaya. Kenapa? Karena saat itu belum ada pesawat, belum ada teknologi pesawat jet ya. Nah, sudah. Nah, itu namanya peristiwa Isra ya. Dari Mekah Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan malam hari. Nah, dari Masjidil Aqsa Allah kemudian mengajak Rasulullah diajak jalan-jalan lagi ya, naik buraq tadi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu langit yang ke-7. Nah, langit itu ya langit yang kita lihat nih masih ke atasnya lagi. Nah, di sana di Sidratul Muntaha, namanya Sidratul Muntaha ya. Di Sidratul Muntaha kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya tadi ada berapa nabi yang harus kita ketahui sayang? 25. 25 nabi dan rasul. Rasulullah ketemu nabi-nabi. Oh, ketemu sama nabi yang sebelumnya, Nabi Adam, Ibrahim, semuanya ketemu. Kemudian mereka semuanya, para nabi itu sudah tahu memang akan ada nabi di akhir zaman, namanya Nabi Muhammad SAW yang akan datang. Ya, jadi ketemu, oh siapa? Ada diketok di langit pertama, tok 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 gitu kan, siapa? Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril ya. Kemudian tok siapa? Ini apa namanya Nabi Muhammad gitu kan. Mereka semua sudah tahu, oh Muhammad. Mereka semua sudah kenal walaupun berbeda zaman. Ya, jadi mereka sudah tahu. Kenapa? Karena memang nabi itu semua sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat nanti di akhir zaman akan ada nabi namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, kemudian beliau ke atas ke Sidratul Muntaha, di sana kemudian Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi perintah sholat pertama kali pada saat peristiwa apa tadi? Isra Mi'raj. Lupa Tante. Lupa Ibu. Kapan sih Isra Mi'raj itu kejadiannya? Tanggal berapa? Ayo. 27 bulan bukan Ramadan, bulan Rajab. 27 bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Dalam kalender Islam itu kan bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan, tapi ada sendiri Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil
atau akhir boleh. Kemudian Rojab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, kita sekarang di bulan Dzulhijjah. Hampir Dzulhijjah. Kita di bulan Dzulqa'dah, hampir Dzulhijjah. Nah, sholat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj ya. Tanggal berapa tadi? 27 Rajab. Lagi 27 Rajab ya. Oke. Kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, umatnya kita semua juga harus melaksanakan sholat. Waktu itu ya, pertama kali Allah memerintahkan sholat itu berapa kali coba? Berapa kali? 50. Dulu Allah itu merintahkan, ayo wahai Muhammad, kamu harus sholat 50 kali. Perintahkan juga umatmu sholat 50 kali. 50 kali. Kalau kita 24 jam dalam satu hari, ya, day and night itu ada 24 jam. Kalau kita misalnya sholat 50 kali, berarti setiap 30 menit, every 30 minutes, we have to pray. Coba, baru selesai sholat. Kerjakan PR sebentar, sholat lagi. Sekolah sebentar, sholat lagi. Baru makan, sholat lagi. Capek enggak? Capek, ya. Iya, kemudian, tapi Rasulullah SAW tidak menolak. Sudah diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 kali, kemudian beliau menerima, kemudian turun. Udah mau turun, ketemu lagi sama nabi-nabi yang tadi itu. Ditanya sama nabi-nabi tadi, ada perintah apa dari Allah, gitu kan? Kemudian Rasulullah SAW bercerita, ya, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Nabi-nabi yang lain kaget. Hah? 50 kali? Jangan mau. Nanti itu berat. Umatmu pasti nggak bisa melaksanakan. Sana naik lagi. Minta ke Allah supaya dikurangi. Akhirnya, karena nabi-nabi yang ada pada saat itu kemudian memberikan usul, ya, minta jangan 50, nanti susah itu melaksanakan sholat 50 kali. Akhirnya kemudian Nabi menghadap Allah lagi, ya, menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, bisa nggak sih didiskon? Ya, jangan 50, boleh nggak dikurangi? Akhirnya kemudian Allah menjadikan kewajiban sholat untuk kita itu hanya 5 kali. Berapa rakaat tadi semuanya? 17 rakaat. Tapi meskipun cuma 5 kali, nilainya ya, sama dengan sholat yang 50 kali. Itulah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sholat ya. Jadi kita sudah tahu perintah pertama kali sholat pada saat peristiwa apa tadi sayang? Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Tanggal berapa tadi? 27 Rajab. Ya, 27 Rajab. Pertama kali perintah sholat berapa kali sayang? 50 kali. Kemudian diganti menjadi berapa? 5 kali. Nah, oke. Sampai di sini ada yang nanya sebelum Tante jelaskan selanjutnya? Ada pertanyaan? Oh enggak, sudah ngerti ya? Oke.
Kemudian rukun Islam yang ketiga membayar zakat. Ya. Zakat di sini adalah zakat fitrah. Siapa yang tahu zakat fitrah? Ada yang tahu zakat fitrah? Mas Syauki tahu? Kakak Zifana tahu zakat fitrah? Adik Iza tahu? Apa itu zakat fitrah? Ngasih apa? Memberi apa? Kapan kita membayar zakat fitrah? Idul Fitri. Oh, itu Idul Fitri. Ya. Sebelum sholat Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah itu adalah zakat yang harus kita keluarkan semuanya. Semua yang masih hidup pada bulan Ramadan. Jadi, misalnya di bulan tanggal 1 Ramadan, kemudian ada kakek-kakek yang meninggal tanggal 1. Dia tetap harus membayar zakat fitrah walaupun sudah meninggal ya, karena sudah masuk ya. Caranya gimana caranya? Keluarganya yang membayarkan, kan dia sudah meninggal. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang hidup, yang bernyawa sejak awal bulan Ramadan ya. Nah, boleh mulai awal bulan Ramadan boleh disetorkan zakat fitrahnya. Terakhir kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, Tapi kok pas oh ya, waktu zakat fitrah itu biasanya kalau di Indonesia kita membayarnya menggunakan beras, karena zakat fitrah itu pada awalnya harus berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok orang Indonesia kan beras. Udah, kita bayar beras, menggunakan beras. Beras kemudian kita bagikan kepada orang-orang miskin. Ya, kalau di sini di Belanda kita bayarnya nggak pakai beras ya, pakai roti. Ya, biasanya boleh kita menggunakan uang, kita bayarkan uang, dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Oh, di Belanda orangnya kaya-kaya semua. Misalnya di Jerman juga semuanya kaya-kaya. Masa? Ya, kita serahkan kepada panitia atau amil ya, kita setorkan di masjid misalnya, atau boleh diserahkan ke Indonesia. Jadi kita tinggalnya di Belanda, tinggalnya di Jerman, kemudian kita bayar, mama yang bayar ya, atau papa, bunda, umi, abi, bapak, ibu yang bayar atas nama Eza, atas nama kakak Zifana, atas nama kakak Syauki, kemudian dikumpulkan, dikirimkan ke Indonesia untuk dikirimkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Boleh nggak? Boleh. Ya, itu boleh. Ya. Nah, itu membayar zakat fitrah. Ya. Wajib harus kita laksanakan. Kalau kita masih kecil-kecil, yang bayar siapa? Orang tua. Sama, misalnya nanti kita sudah kakak, adik sudah besar, kemudian ibunya sudah tua, nanti ibu sudah tua, adik Izat melihat ibu sudah tua, kemudian boleh karena sebagai anak ya membayarkan zakat buat ibu, boleh nggak? Boleh, karena dulu juga waktu anak-anak masih kecil yang membayarkan tua, boleh. Misalnya ibu membayar ibu sudah tua ya, kemudian ibu membayar zakat sendiri, boleh, bisa karena punya uang, boleh. Tapi anaknya misalnya saya mau membayarkan buat ibu, boleh ya. Oke. Ini waktunya tinggal sedikit lagi ya. Itu zakat. Jadi zakat yang wajib kita keluarkan adalah zakat fitrah. Bukan zakat fitri, zakat fitrah. Dikeluarkan mulai awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Siapa yang Ramadan kemarin puasanya full? Yeay, hebat. Kakak Zifana hebat. Kakak Syauki puasa sayang? Ya. Oh, hebat. Adik Izzat puasa? Puasa pintar ya. Ya, puasa bulan Ramadan itu harus kita laksanakan. Karena
bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa sih kok kita harus puasa? Kenapa puasa? Manfaatnya apa? Biar apa? Sehat. Terus? Pintar. Oh ya, kalau puasa jadi pintar ya. Terus apalagi? Kenapa kita harus puasa? Supaya kita belajar untuk bersyukur. Kalau kita puasa itu lapar nggak? Lapar ya. Siang-siang apalagi kalau summer. Lapar, panas, haus, pingin makan, pingin minum. Lihat di kulkas ada es krim. Gitu ya. Nah, kita belajar. Oh, puasa itu nggak makan itu susah ya ternyata. Padahal di sekitar kita banyak orang miskin. Banyak loh mereka itu pemulung-pemulung ya. Mereka nggak punya makan. Kadang 2 hari, 3 hari nggak makan. Tapi karena nggak punya pilihan ya sudah mereka diam. Nah, dengan puasa kita kemudian merasakan susahnya nggak ada makanan sehingga kita bersyukur. Jadi dengan puasa kita belajar bersyukur. Kemudian tadi betul biar sehat. Ya. Jadi kalau puasa itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian supaya kalian menjadi sehat. Kalau ada orang yang ingin sehat misalnya lagi sakit, salah satu cara untuk sehat itu adalah puasa. Kalau orang di luar agama Islam mungkin mereka bukan puasa di bulan Ramadan tapi disuruh suruh diet ya. Oh, enggak boleh makan yang manis. Oh, sebelum periksa harus enggak boleh makan, enggak boleh minum dulu sekian jam. Itu sama dengan puasa ya. Jadi ajaran agama Islam itu sangat sesuai dengan kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir ya, rukun Islam adalah haji bagi yang mampu. Jadi kalau yang tadi syahadat semua orang melaksanakan, sholat semua orang melaksanakan, zakat semua orang melaksanakan, kecuali orang-orang yang miskin yang memang tidak punya uang ya. Kemudian puasa semua orang melaksanakan, kecuali lagi sakit, sudah tua, nggak kuat tuh boleh. Nah haji juga begitu, bagi yang mampu. Kenapa hanya bagi yang mampu? Karena haji itu berat. Berat kenapa? Pertama, butuh perjalanan jauh. Haji itu kemana sih? Kemana sih haji? Ke Mekah. Ya, ke Mekah. Dari Jerman naik pesawat ke Mekah. Dari Belanda naik pesawat ke Mekah. Dari Indonesia naik pesawat ke Mekah. Butuh uang nggak untuk bayar pesawatnya? Butuh uang. Di sana nanti tinggalnya di hotel butuh uang nggak? Bayar hotelnya? Butuh uang. Butuh uang. Karena butuh uang, ada butuh biaya ya untuk perjalanan. Kemudian untuk yang ditinggalkan, misalnya ibu mau haji sama bapak, punya anak kecil di rumah, yang ditinggal butuh makan nggak? Butuh makan. Yang ditinggal juga harus disediakan makanan. Haji itu berarti berat sekali. Jaraknya jauh ya, dari kita jaraknya jauh. Kemudian butuh biaya, tidak hanya untuk yang berhaji, tapi juga untuk yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggal juga harus ada makanan, ada minuman. Nggak boleh ibunya haji, bapaknya haji, anaknya ditinggal saja begitu, nggak dikasih uang untuk makan, itu tidak boleh. Nah, karena haji itu memang berat ya, maka haji ini disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah hanya untuk yang mampu. Oke, kita sudah jam 11, sudah selesai pelajarannya. Insya Allah nanti hari Rabu depan kita ketemu lagi ya sayang ya. Nanti
nanti materinya Ibu kirim ke melalui WhatsApp Ibu sama Bapak ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sayang sebelum kita tutup? Tidak ada. Ya, udah. Mari kita berdoa bersama membaca sholawat bil qulub tadi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdan shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Oke, terima kasih sayang. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah ya. Mana? Live meeting. End. Kak, ini wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihil abdani nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Asila, sebentar. Asila, bisa dengar sayang? Belum, ini masuk tapi masih tetap proses connecting. Sambil kita tunggu, oke kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan madrasah diniyah ya. Untuk sementara ini untuk mengisi liburan ya. Mungkin sudah kenal semua ya karena Dian sama Anja dan Aida teman. Yang belum kenal nih Kavin. Oke, itu Mbak Anja, Mbak Aida sama Mbak Dian ya. Kita akan belajar bersama nanti tentang fikih ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca Al-Fatihah dulu.
kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, tabi'in, para aulia, para guru-guru kita dan orang tua kita, dengan harapan semoga Allah mudahkan kita dalam belajar, menjadikan ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillah. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا Siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita akan mulai, Ibu akan share screen-nya. Ini sebenarnya sama dengan yang kemarin Tante berikan di baik. Pelajaran kita ya, materi kita itu tentang fikih. Tapi sebelum ke fikih kita harus mengetahui dulu hal-hal mendasar ya. Sehingga ketika kita belajar tentang fikih, kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang kita butuhkan. Yang pertama, bisa mengerti, sayang? Dian mengerti, nak? Oke. Ya, baik. Jadi dalam agama Islam itu, ya, dalam syariat Islam itu ada 3 hal penting. Apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi ketika kita beragama ini 3 hal ini harus ada. Islam ini berhubungan dengan ada yang tahu rukun Islam ya, biasanya berhubungan dengan amaliyah. Ritual, dengan ritual yang kita lakukan. Ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ibadah haji. Yang pertama juga syahadat ya. Rukun Islam ada berapa sayang? 5 ya. Dari syahadat. Kemudian apa? Sholat, zakat, puasa, puasa, kemudian haji. Nah, ini Islam. Kita laksanakan semuanya. Tapi juga ada yang lain, iman. Iman itu apa? Tauhid, berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan keimanan kita. Kita percaya kepada Allah, kepada malaikat. Rukun iman yang ada berapa itu rukun iman? 6. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ini harus kita harus kita kerjakan dua-duanya. Tidak boleh hanya sholat saja tanpa iman. Pokoknya yang penting saya sholat, tapi saya nggak percaya bahwa Allah itu satu. Misalnya saya percaya ya Allah itu satu, tapi kalau saya sakit yang menyembuhkan itu bukan Allah tapi obat. Nah, itu namanya kita belum beriman dengan benar ya. Jadi iman ini berhubungan dengan rukun iman, nanti akan dijelaskan di pelajaran tauhid ya. Nanti Ustazah Farah, saya hanya menjelaskan sekilas saja. Jadi dalam agama kita 3 hal ini harus dipenuhi. Islam yang berhubungan dengan tadi ritual agama kita, kemudian dengan ibadah ya, kemudian iman ini dengan
keyakinan kita terhadap Allah, Rasulullah, malaikat, kitab, hari kiamat, kemudian qada dan qadarnya Allah. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini berhubungan dengan akhlak, attitude, perilaku, behavior. Jadi, kalau kita sholat, kita melaksanakan sholat, kita juga beriman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah the only God we have, tapi kita menyakiti orang lain, ya, humiliate, misalnya kita menghina orang lain, atau kita menyakiti, ya, memukul misalnya orang lain, atau menyiksa binatang, misalnya ada semut, misalnya semut lewat, kemudian kita ambil semutnya, kita ambil satu-satu kakinya, satu kakinya sampai dia mati. Itu berarti kita belum beragama dengan sempurna. Mengapa? Karena akhlak kita, behavior kita, attitude kita belum baik. Nah, akhlak ini, ihsan ini tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama makhluk Allah. Jadi, akhlak kita kepada Allah misalnya ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat sudah wudhu, ya, kemudian sudah niat sholat, usolli fardhu subhi, misalnya udah Allahu Akbar. Tapi kita juga perhatikan akhlak kita kepada Allah. Bagaimana kita berusaha supaya dalam sholat ini kita hanya memikirkan Allah, hanya menghadap Allah, tidak mikir yang lain. Meskipun itu susah, ya, tapi harus dilatih. Kalau sudah Allahu Akbar, kemudian ingat, oh iya ya, tadi belum makan. Oh, kakak lapar. Nah, nanti kayaknya habis sholat enak deh kalau bikin telur ceplok. Nah, ini berarti sholatnya masih, akhlak kita kepada Allah masih jelek. Karena kita sholat, tapi kita masih memikirkan hal lain. Ya, ini berarti akhlak kita kepada Allah belum sempurna. Juga akhlak kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Akhlak kita kepada orang tua. Misalnya, akhlak kita kepada orang tua seperti apa? Tidak boleh berkata-kata kasar, ya. Kata-kata kasar aja nggak boleh, apalagi memukul orang tua. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Dosa besar, ya, memukul orang tua, menyakiti orang tua. Diminta untuk minta tolong, Kak tolong bantu mama, Kak tolong bantu Umi, Kak tolong bantu ibu bersihkan rumah. Tadi aku disuruh tolong terus, misalnya. Itu nggak boleh. Itu sudah dosa. Akhlak kita kepada orang tua berarti belum baik. Berarti agama kita atau kita beragama belum sempurna. Juga akhlak kepada makhluk Allah yang lain, seperti binatang tadi, semut, ya, disiksa, atau kemudian kita memotong pohon sembarangan, menebang pohon sembarangan, sehingga kemudian hutan gundul, ya, tidak ada lagi pohonnya, karena nggak ada pohon, oksigennya berkurang, dunia semakin panas, ya, ozon semakin menipis. Nah, ini karena manusia akhlaknya terhadap lingkungan, akhlaknya terhadap makhluk Allah yang lain juga belum sempurna. Jadi kita harus perhatikan. 3 hal ini dalam beragama harus bergandengan, berdampingan. Ya. Tidak bisa hanya iman saja. Saya iman saja kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi saya nggak mau sholat. Tidak bisa. Atau Islam saja, zakat, sholat, puasa, ibadah haji dilaksanakan, tapi saya tidak percaya kepada Rasulullah misalnya, atau saya masih biasa menyakiti makhluk Allah yang lain, juga tidak sempurna. Atau saya menjadi orang yang sangat baik, saya menghormati manusia, menghormati makhluk Allah yang lain, tapi saya nggak sholat, juga tidak boleh. Jadi 3 ini harus menjadi satu. Ya, oke. Kemudian apa fikih itu?
Masuk ke materi ya. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf yang disandarkan pada, ini terlalu panjang, oke, Ibu jelaskan. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa sih ibadah yang harus kita lakukan, bagaimana kita melaksanakan ibadah ini, apa dasarnya, mengapa kok kita harus melaksanakan ibadah ini. Nah, itu ilmu fikih. Contoh, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Ya. Dari kecil, karena kita memeluk agama Islam karena keturunan ya, karena orang tua kita beragama Islam, kemudian kita beragama Islam, dari kecil sudah diajari sholat, diajari bacaan sholat, diajari niat sholat, kita sudah tahu semuanya, tapi kita sudah besar ini, sudah balil, kita harus tetap tahu, kenapa sih kita harus sholat, apa sih hikmah di balik sholat, apa dalilnya ya, dari Al-Quran, dari hadis apa dalilnya, bagaimana proses sholat yang benar, kita harus tahu semuanya. Nah, ini semua ada dalam pelajaran fikih. Ya. Nah, dalil-dalil dalam kitab fikih itu, dalam fikih, dalilnya sholat misalnya, dalil itu dasar ya, kenapa kita harus sholat. Ya. Itu semua berasal dari Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga dari ijma. Ijma itu konsensus atau kesepakatan dari seluruh ulama di dunia. Ya. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu analogi. Jadi contohnya nanti akan Ibu contohkan satu-satu ya. Contoh yang pertama kita tentang sholat. Ya. Sholat itu wajib bagi kita sudah tahu. Tapi dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran, Allah berfirman ya, bahwa kita harus aqimu as-sholata. Hendaklah kalian umat Islam melaksanakan sholat. Aqimu as-sholata. Laksanakanlah sholat. Ini dalil dari Al-Quran. Nah, dalil dari Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian dalil dari hadis ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat. Ya. Salah satunya misalnya shollu, tentang proses sholat ya, atau bagaimana gerakan-gerakan sholat. Shollu kama ru'aitumuni usolli. Hadis ini menjelaskan tentang perintah dari Allah, dari Rasulullah SAW untuk menjalankan sholat sesuai dengan yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang ketiga dari ijma, kesepakatan ulama. Ulama seluruh dunia, ulama itu ahli, pakar ya. Kalau dalam sains mungkin scientist ya. Jadi pakar atau scholars ya. Scholars itu sepakat, Muslim scholars sepakat bahwa sholat itu wajib. Tidak ada satupun yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat 5 waktu ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu semua ulama, all Muslim scholars, ya, mereka sepakat bahwa sholat itu adalah wajib, harus dilakukan. Nah, untuk sholat tidak ada dalil dari qiyas. Kenapa? Karena tidak butuh qiyas. Qiyas itu kan analogi. Analogi itu misalnya ada satu permasalahan,
kemudian ada masalah yang lain yang mirip. Karena ini mirip, maka hukumnya disamakan dengan permasalahan yang pertama. Nah, untuk sholat tidak ada dalil qiyas. Mengapa? Karena nggak butuh. Contoh dalil qiyas adalah misalnya dalam Al-Qur'an Allah melarang kita untuk berkata buruk kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian manusia mengatakan mengatakan aduh, atau Allah, atau apapun yang menyakiti orang tua. Itu nggak boleh. Hanya perkataan saja nggak boleh. Jadi kita berkata buruk, menyakiti orang tua, itu tidak boleh. Dalam Al-Quran, tidak ada larangan untuk memukul orang tua. Jadi misalnya, yang ada larangan berkata buruk. Boleh nggak kita memukul orang tua? Tetap nggak boleh. Mengapa? Meskipun dalam Al-Quran tidak ada larangan untuk memukul orang tua, tapi memukul itu lebih berat dari kata-kata buruk. Ya apa tidak? Coba dilogikakan. Kita tidak boleh berkata buruk. Kata-kata buruk aja nggak boleh. Berkata, mama, nggak boleh gitu. Misalnya, aku nggak suka mama begini. Marah ke orang tua. Itu saja tidak boleh. Boleh nggak kita pukul? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena memukul itu lebih berat dari kata-kata buruk, kata-kata jelek. Paham, Nak? Ya. Dian, paham sayang? Iya. Ya, oke. Ya, jadi itu namanya qiyas. Dalam Al-Quran tidak ada larangan memukul, yang ada larangan berkata buruk. Tapi kemudian dari dalil ini, nggak boleh berkata buruk, berarti sesuatu yang lebih berat, hukumnya juga tidak boleh. Ini yang disebut dengan qiyas. Ya. Jadi dalam fikih, dalil dalam fikih itu ada 4. Ya. Yang pertama, Al-Quran. Kemudian yang kedua apa tadi? Nabi Muhammad, ulamanya. Hadis dari Nabi. Hadis. Kemudian yang ketiga? Dari ulama yang Ijma. Ya, jadi dalil ya, Tante tulis di sini. Nanti materinya Tante kirim ya. Dalil dalam fikih itu dari Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis, kemudian ijma ulama, ya. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Ya. Sudah mengerti ya semuanya? 4 ini dalilnya Quran, sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Oke. Oke. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa fikih tadi ya berhubungan dengan ibadah kita. Jadi ibadah kita dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma, kemudian qiyas. Tapi kan kita tahu bahwa Al-Quran, kemudian hadis, 2 sumber dalam fikih Islam ini semuanya adalah sesuatu yang sudah lampau. Have been finished from the past. Al-Quran. There is nothing new in the Quran, and there is nothing new in sunnah or hadis. Ya, jadi ada lagi yang baru dalam Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis. And both Quran and hadis are in Arabic. Semuanya dalam bahasa Arab. Padahal ulama itu semuanya dari Arab atau bukan? Bukan. Bukan.
Some of them from Netherlands, from Indonesia, ya, from Afrika, from Australia, itu semua dari seluruh negara selama mereka beragama Islam. Lalu bagaimana mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya? Kalau dahulu pada masa Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat, ya, sahabat Nabi, ya, ketika mereka tidak memahami satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini apa maksudnya? Nah, sementara sekarang kita tidak ada Rasulullah. Pada siapa kita bertanya? Ini menjadi masalah, ya. Nah, contoh misalnya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ya, ini setelah perang Khandaq, salah satu perang yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, perang itu, battle itu bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk mempertahankan diri, to defend. Jadi tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perang duluan dalam keadaan aman, gini kemudian menyerang orang lain, itu tidak pernah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang untuk mempertahankan diri. Ada yang menyerang, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mempertahankan diri. Ya, oke, itu harus dipahami. Jadi tidak benar bahwa Islam itu agama yang suka perang, tidak. Peperangan dalam Islam itu selalu dalam disyariatkan untuk pertahanan diri, bukan untuk menyerang. Ya. Oke. Nah, ketika dalam perjalanan pulang dari perang Khandaq, sahabat pada saat itu diberi pesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat, ya, sholat, jangan sholat asar sebelum sampai tujuan. Jadi dilarang, jangan sholat asar sebelum sampai tujuan. Padahal saat itu posisinya hampir sholat zuhur, pada waktu sholat zuhur. Nah, kemudian ini sahabat kan banyak orang dan mereka berbeda pendapat. Ada yang kemudian sholatnya tadi sebelum nyampe tujuan karena sudah mau sholat, udah hampir waktu sholat asar, waktu zuhurnya sudah habis, kemudian mereka udahlah kita sholat saja dulu di sini. Karena ini sudah habis waktu zuhur. Sementara kalau kita lanjutkan perjalanan, nanti sholat zuhurnya hilang. Ya, kan? Akhirnya sebagian mereka melaksanakan sholat zuhur di jalan. Sholat asarnya ketika nyampe tujuan. Tapi sahabat yang lain, sebagian yang lain, mereka tetap memahami perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang diucapkan. Jangan sholat sebelum nyampe tujuan. Akhirnya mereka nggak sholat zuhur di jalan, sholatnya nanti di akhir di jamak ketika sampai tujuan. Nah, ini ada dua perbedaan pemahaman. Ketika kemudian mereka sudah sampai tujuan dan setelah itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian bertanya, karena ada Rasul, ditanyakan, wahai Rasul, kita kemarin nih ketika perjalanan ada sebagian kita yang sholat zuhur di jalan, kemudian melanjutkan perjalanan, ada yang sholatnya zuhurnya nunggu sampai ketika kita sudah sampai tujuan. Ini bagaimana? Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Semuanya benar. Nah, semuanya benar. Artinya apa? Pemahaman kita terhadap teks Al-Quran atau hadis itu bisa jadi ada dua perspektif, ya, ada dua cara pandang. Kita memahami Al-Quran atau hadis itu sesuai teksnya, atau yang kedua sesuai dengan keadaan. Nah, ini boleh, dua-duanya boleh. Yang pertama kan memahami sesuai keadaan. Keadaannya ini waktunya udah habis sholat zuhur, ya udah kita sholat aja di sini daripada kita meninggalkan sholat zuhur. Nanti sholat isya-nya baru di sana.
Berarti ini memahami sesuai keadaan kita di sini. Nah, yang kedua, memahami teks sesuai, memahami perintah atau hadis itu sesuai teksnya. Teksnya bunyinya seperti apa? Nggak boleh sholat kecuali udah sampai tujuan. Ya udah, jangan sholat. Nah, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau masih ada. Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Ya, kita sudah berbeda 14 abad. Ya, 14 abad dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama, ya, para ulama ketika mereka mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau ayat hadis, ya, dalil-dalil dari hadis yang berkenaan dengan hukum syariat, dengan hukum atau dengan ibadah kita, syaratnya ada banyak. Apa saja di antara syaratnya? Satu, mengetahui bahasa Arab. Jadi nggak boleh ulama yang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian dia mencoba memahami Al-Quran atau hadis dengan keterbatasan bahasa. Tidak mengerti bahasa Arab, tapi berpendapat, punya pendapat, itu tidak boleh. Syaratnya banyak. Salah satunya adalah memahami bahasa Arab. Kemudian yang kedua juga memahami, menghafal, dan tahu betul tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu selain sebagai sebuah kitab, ya, kitab suci yang harus kita baca, Al-Quran ini juga sebagai sebuah ilmu. Ada ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, ulumul Quran. Nanti akan ada banyak ya kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang, terutama di materi usul fikih. Yang sekarang ingin Ibu jelaskan bahwa dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma ulama atau qiyas yang berhubungan dengan ibadah kita itu harus melalui proses pemahaman yang tepat. Tidak sembarang orang bisa menyimpulkan, ya, misalnya ibu tahu bahasa Arab, kemudian ibu membaca Al-Quran, ibu paham terjemahnya, kemudian ibu berpendapat, oh ayat ini maksudnya ini, tidak bisa. Ada syarat banyak yang harus dipenuhi. Nah, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada para ulama, ya, yang sudah menjadikan fikih ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan, knowledge. Sehingga kita dengan mudah mendapatkan dalil-dalil terkait ibadah kita dengan sangat mudah. Kita sudah tahu dalilnya sholat apa, dalilnya puasa apa, dalilnya ibadah haji misalnya itu apa, dalilnya zakat apa, semua sudah ada karena sudah menjadi sebuah knowledge, ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama yang sudah menjadikan ilmu fikih sebagai knowledge yang bisa kita ambil manfaat, ya. Ulama-ulama yang sudah melaksanakan mencoba untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita sebut mereka semua sebagai mujtahid, ya, ini namanya mujtahid atau ulama, ya. Oke. Baik, selanjutnya kita nanti akan mencoba, ya, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya memahami ibadah, dalil ibadah kita itu berdasarkan pemikiran madhab Syafi'i. Nah, akan Ibu jelaskan, ya. Kita tadi sudah memahami, ya, bahwa Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu tidak bisa disimpulkan dari Al-Quran atau tidak bisa disimpulkan asal-asalan. Jadi ada prosesnya dan orang-orang tertentu yang boleh melakukan proses itu. Yang kita sebut sebagai apa tadi? Mujtahid atau ulama, ya. Udah, kalau di Indonesia sebut saja ulama kan gitu. Nah, dalam fikih, ulama-ulama yang sudah menjadikan fikih sebagai sebuah knowledge tadi itu ada 4. Ya.
Mereka sudah menjadi satu madrasah. Oke, ada madrasah Hanafi, Abu Hanifah, ada madrasah Maliki yang yang disusun oleh Imam Malik, ada madrasah Syafi'i dan disusun oleh Imam Syafi'i, ada madrasah Ahmad atau Hambali yang disusun oleh Imam Ahmad. Ini 4 imam madhab ini keilmuannya sudah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada yang meragukan. Jadi kalau kita sebut dalam fikih atau madhabnya Imam Abu Hanifah disebutkan kita harus melakukan ketika dalam contohnya yang wudhu ya, yang paling gampang ya. Misalnya dalam madhabnya Imam Syafi'i, kita kalau wudhu itu harus membaca niat, harus nawaitu, tidak boleh diam saja, harus diucapkan. Ya. Sementara dalam madhab yang lain tidak harus diucapkan. Ini perbedaan pendapat. Semuanya selama itu dalam 4 madhab ini, itu bisa diterima oleh umat Islam. Ada madhab-madhab yang lain, tapi kita batasi di 4 madhab ini. Nah, nanti pelajaran kita fikih itu kita akan melihat bagaimana amaliyah ibadah kita berdasarkan aturan atau ajaran yang disampaikan oleh Imam Syafi'i atau kita sebut dengan madhab Syafi'i. Ya, ini. Nah, tapi nanti Ibu akan menjelaskan, karena kita bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ibadahnya itu sama ya, seragam atau tidak banyak perbedaan. Misalnya contoh, kalau di Indonesia di satu kampung orang sholat subuh membaca kunut. Satu kampung sama semua kunut, jadi sama. Tapi ketika kita hidup di Belanda, ya, kita masuk kalau di Masjid Al-Hikmah misalnya ada kunut. Tapi di masjid lain, masjidnya orang Turki misalnya, atau ada di Masjid Maroko, kita sholat subuh, mereka kadang kunut atau kadang juga tidak. Nah, itu ada perbedaan. Perbedaan ini ya harus kita ketahui sebagai sesuatu yang ada dalam fikih. Semuanya ada dalilnya. Sehingga nanti Ibu perlu menjelaskan, kenapa sih kalau orang lain sholatnya nggak pakai kunut? Kita perlu tahu. Kenapa? Agar kita saling menghormati. Dan tidak mengklaim, we don't claim that we are better than others. No. Ya. Kita harus menyadari bahwa all these 4 madhabs are right. All of them are in the same position. Jadi semuanya sama posisinya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, sama, benar semuanya. Karena semuanya benar berdasarkan dalil-dalil ya, hanya pemahaman dari ulama atau imam madhab ini yang berbeda dan semuanya sudah disepakati, semuanya sudah diakui oleh umat Islam, maka boleh kita mengikuti madhab Syafi'i, orang lain mengikuti madhab Hanafi atau Maliki atau Hambali, itu boleh. Seperti tadi kisah para sahabat ya yang berbeda pendapat, ada yang sholat walaupun belum nyampe tujuan, ada yang sholat ketika sampai tujuan, dan semuanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan dalam fikih itu sesuatu yang natural. Kenapa? Karena kita manusia. Kita ini manusia. We are different. Apalagi kalau in different culture. Ya. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Belanda, ada yang dari Maroko, ada yang dari Tunis, ada yang dari Turki. Kulturnya berbeda. The culture is different. So our understanding to our religion may be different. Ya, bisa sangat berbeda. Ya. Contoh lain, Ibu contohkan pakaiannya. Kalau di Indonesia,
berbeda dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi misalnya perempuan itu semuanya pakai jubah. Kenapa? That's the tradition, that's their culture. Itu kultur mereka, tradisi mereka. And it's nothing to do with religion. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan agama. Itu tradisi mereka. Mereka memahami bahwa menutup aurat itu caranya seperti itu. That's okay. We have to menghormati. Kita hormati mereka. Tapi di Indonesia berbeda. Di Indonesia kita nggak harus pakai jubah, tidak harus pakai cadar. Selama kita menutup aurat, that's okay. Jadi itu berbeda. Ya. Ini perbedaan pendapat, ya, perbedaan madhab, ya, itu sesuatu yang natural, because we are different. We cannot suppose that everything to be in the same line, in the same uniform. Tidak bisa, karena kita juga berbeda. Setiap orang the way they think is different, ya. Cara berpikirnya berbeda, budayanya berbeda, culture-nya berbeda, otomatis cara pandang, their perspective, their understanding towards religion also different, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Nanti ketika ibu menjelaskan tentang wudu, misalnya ibu akan menjelaskan wudu menurut madhab Syafi'i, tapi ibu akan jelaskan sedikit di madhab lain apa, sehingga ketika anak-anak melihat orang lain wudunya berbeda, tidak lagi kaget. Oh ya, itu ada dalam fikih yang lain. Oke, ini dalam fikih Maliki memang begitu, dalam fikih Hanafi memang begitu, fikih Hambali atau Imam Ahmad juga memang ada yang seperti itu. Memang ada perbedaan. Maka kita menghormati perbedaan itu, ya. Oke. Itulah mengapa kita perlu mengetahui, ya. Jadi ada 4 madhab di sini. Kenapa kita harus mengikuti madhab? Karena madhab ini yang menjelaskan kepada kita aturan ibadah kita. Sehingga ibadah kita itu sesuai dengan ajaran yang tepat. Sehingga tidak asal. Tidak asal kemudian misalnya contohnya dalam madhab Syafi'i ketika kita berwudu harus mengucapkan nawaitul wudu'a, harus diucapkan. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia atau bahasa apa yang bisa. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Jawa, niat ingsun wudu, misalnya apapun. Atau dalam bahasa Inggris, ya, boleh. Apa saja, dalam bahasa apapun. Yang penting harus dilafalkan. Ya, dilafalkan. Ada kita sebagai orang yang berwudu mengucapkan, tidak boleh dalam hati. Ya. Kalau dalam mazhab yang lain, tidak harus diucapkan. Itu yang pertama yang berbeda. Maka ketika kita berwudu, misalnya kita mengucapkan nawaitul wudu'a, orang lain yang di samping kita berwudu, dia tidak mengucapkan nawaitu, diam saja misalnya, nggak apa-apa. Karena memang ada pendapat yang seperti itu. Kemudian lagi dalam madhab Syafi'i, ketika kita berwudu mengusap kepala, ya, mengusap kepala, yang diusap kepala bukan rambutnya. Jadi kepalanya yang harus basah. Kepalanya harus basah sekira-kira 1 dirham, 1 coin, ya, 1 koin. Misalnya we take water with our hand and then we put our hand on our head, di sini di kepala, ditaruh di kepala. Bukan hanya rambut yang basah, tapi di kepalanya harus basah. Kira-kira yang basah 1 coin. Oke, itu dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab Maliki, wudu ini bukan kepalanya yang harus basah, tapi rambutnya dan seluruh rambut. Maka kita mengambil air di tangan, kemudian tangan kita usapkan ke kepala seluruhnya, ke belakang, ke depan. Kepalanya tidak harus basah, ya, tapi yang ada di atas kepalanya diusap begitu. Nah, kemudian
selain perbedaan proses berwudu, ya, dari wudu wudu itu kan bisa batal kalau apa? Misalnya kentut. Kemudian apa lagi yang membatalkan wudu? Buang air Buang kecil. air. Kemudian apa lagi sayang? Bubuk. Bubuk tidur, ya, atau mungkin pingsan, ya, pingsan atau ya bersentuhan dengan orang yang bukan mahram. Itu menurut madhab Syafi'i. Misalnya kafin habis wudhu ketemu Kak Aida, kesenggol nggak sengaja, batal nggak wudhunya? Batal. Batal. Menurut madhab Syafi'i batal. Tapi menurut madhab Maliki itu tidak batal. Ya, menurut madhab Maliki tidak batal. Nah, karena wudhunya beda, hukum batalnya juga berbeda, maka kita harus tahu betul. Jadi kita kalau wudhu kita mengikuti madhab Syafi'i, maka batalnya, hukum batalnya juga ikuti madhab Syafi'i. Nggak boleh kita campur-campur. Misalnya wudhunya mengikuti madhab Syafi'i, tapi batalnya udahlah, batalnya ikut madhab Maliki aja, walaupun kesentuh kafin tadi, kesentuh ke Aida nggak batal misalnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kita ini melaksanakan ibadah tapi tanpa aturan. Ya, mencampur tapi yang tidak tepat itu tidak boleh. Itulah mengapa kita penting belajar tentang fikih, mengetahui madhab kita, mengetahui ajaran sesuai dengan yang kita yakini, kemudian juga mengetahui perbedaan dengan orang lain, sehingga kita bisa saling menghormati. Oke. Sampai di sini dulu, sayang. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, oke. Oke, nggak apa-apa. No. Oke. Itu ya. Nah, di sini di slide ini Tante jelaskan ya, Imam Abu Hanifah yang menjadi tokoh the pioneer of madhab Hanafi itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian Imam Malik yang menjadi leader in madhab Maliki lahir tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah itu kalau 571 kemudian ditambah 40, 600 tahun, sekitar 600 tahun 700 Masehi ya. Berarti kalau dari kita 1400 tahun yang lalu. Kita kan tahun 2000, mereka tahun 600 atau tahun 700 lahirnya. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah atau tahun abad ke-8 ya, tahun 800. Kemudian Imam Ahmad juga di abad yang sama, abad ke-8, tahun 164 Hijriah lahirnya. Mereka bukan dari Indonesia, semuanya dari dari negara dari Jazirah Arab. Makam Imam Syafi'i misalnya ini beliau makamnya ada di mana? Mungkin Kakak Aida tahu ya, pernah ke sana? Mana? Makam Imam Syafi'i di mana? Enggak tahu. Mesir. Di Mesir. Mesir ya. Makam Imam Syafi'i ada di Mesir. Nah, kemudian ini imam madhab yang berhubungan dengan fikih ya. Kita tadi belajar bahwa sumber dari hukum Islam itu Al-Quran dan juga hadis ya. Nah, dalam hadis juga ada imamnya sendiri. Ini Tante jelaskan sekilas saja. Semoga nanti di Madrasah Diniyah juga ada pelajaran hadis ya, sehingga kita bisa memahami betul agama Islam dengan sempurna. Nah, imam hadis itu ada Imam Bukhari yang punya kitab yang mengkodifikasikan atau mengumpulkan hadis-hadis ya, Imam Bukhari. Kemudian ini kitabnya Sahih Bukhari. Kemudian Imam
Muslim, ya, punya kitab Sahih Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi matannya. Nah, ini mereka para imam hadis ini lahir di generasi setelah imam fikih. Jadi berbeda. Nah, sekarang seringkali kita mendengar orang misalnya mengatakan dalam madhab Syafi'i kok tidak ada hadisnya Imam Bukhari misalnya. Karena mereka berpendapat orang-orang banyak umat Islam di Indonesia ya terutama udah pulang setelah mereka belajar dari beberapa negara di Arab, kemudian pulang mempertanyakan amaliyah atau mempertanyakan ibadah yang ada dalam madhab fikih Syafi'i misalnya, karena mereka berpendapat sholat misalnya kunut itu nggak ada dalilnya dalam fikih dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim misalnya. Mengapa kok nggak ada? Karena mereka ini justru lebih awal, maka sangat wajar kalau mereka, imam-imam ini tidak merujuk pada dalil atau hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, atau matan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Justru imam-imam hadis ini adalah murid dari imam-imam fikih. Mengerti maksud Tante? Mengerti nggak? Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mengapa fikih dalam Syafi'i itu kok nggak ada, tidak mengambil hadis dari Sahih Bukhari? Karena beda, mereka lebih tua, malah berbeda, berbeda lahirnya aja berbeda. Meskipun ada yang sempat bertemu ya, karena usianya sekian lahir. Nah, ini ada yang sempat bertemu menjadi murid dari Imam Bukhari ini juga Syafi'i. Ya, Imam Bukhari ini madhab fikihnya madhab Syafi'i. Nah, kalau orang sekarang hanya mengandalkan hadis Bukhari dan Muslim, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi tidak mau mengakui madhab dari fikih, sebetulnya mereka tidak memahami histori. Ya, karena apa? Karena madhab ini earlier than Imam in hadis. Paham ya maksud Ibu ya? Ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sayang? Enggak. Enggak. Oke, kita udah selesai dulu, udah jam 12. Ini untuk pengantar. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan langsung membahas ritual-ritual dan dalil-dalilnya ya. Kita mulai dari tentang air ya. Kalau dalam kitab fikih itu tentang macam-macam air, kemudian nanti wudhu, terus sholat, terus semakin jauh semakin lebih kompleks. Oke. Ya, sebentar. Oke. Dian, ada pertanyaan sayang? Enggak. Paham, Nak? Iya. Kakak menjelaskan dengan bahasa Indonesia, paham ya? Iya, sedikit. Ya. Oh, sedikit ya. Kalau ada yang tidak paham, langsung dicatat, ditulis saja, nanti kemudian langsung tanya ke Ibu, ya? Iya. Ya. Aida dan Anja, paham sayang? Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu dengan membaca sholawati bil qulub lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih semuanya anak-anak. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Ya. Thank you.